Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazar Al-Marifah dari kelas FA2 Program Studi D4 Anestesiologi dengan NIM 251 FI 03041. Di sini saya akan memperagakan pasca operasi pengangkatan benda asing superficial dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Nur Laila dengan NIM 251FI 03044. Di video kali ini saya akan memperagakan gerakan biomekanika tubuh, posisi pasien di meja operasi, dan gerakan mobilisasi dini pada kasus operasi debrainement luka di punggung. Yang pertama, ada gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lain. Yang kedua, menarik. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda, dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda dan posisi kaki dan tubuh saat menarik. Yang ketiga, tahap dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. Yang keempat, mengangkat. Gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Yang kelima, menahan. Menahan dalam melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah. Ini posisi yang berdiri. Yang selanjutnya ada prone position. Pada tindakan debrainement luka punggung, pasien diposisikan dalam prone position atau posisi tengkurap. Posisi ini memudahkan tenaga medis yang menjangkau area luka di punggung dan membersihkan jaringan yang rusak dengan lebih optimal. Yang selanjutnya ada mobilisasi. Mobilisasi pasca debrainement luka punggung dilakukan secara bertahap. Pasien mulai dari posisi tidur lalu miring, lalu perlahan duduk di tepi tempat tidur. Setelah duduk, lalu lakukan gerakan ringan pada tangan dan kepala untuk melancarkan sirkulasi darah serta mencegah kekakuan otot. Pertama, gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Kedua, menarik atau pulling. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki serta tubuh saat menarik. Tiga, tahap dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentan waktu yang cepat. 4. Tahap mengangkat. Saat mengangkat, gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. 5. Tahap menahan. Menahan dalam melakukan pergantian. Posisi menahan selalu berubah. Ini posisi menahan yang berdiri. Kenai posisi adalah posisi semilateral di mana tubuh pasien diposisikan miring sekitar 30-40 derajat dengan daerah pinggang ditinggikan agar ginjal lebih menonjol dan mudah dijangkau saat operasi. Mobilitas setelah operasi nefrektomi. Pasien diposisikan semi-flower guna membantu melatih pernapasan dan melancarkan kembali peredaran darah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Aulia Waluyo dengan NIM 251 FI 03039 dengan kasus operasi appendektomi. Akan berdiri tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumbuhan dari sisi satu ke sisi yang lain. Akan menarik. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda, dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki dan tubuh saat menarik. Tahap dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. Gerakan mengangkat otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Tahap menahan. Tahap menahan selalu berubah-ubah. Dalam menahan memerlukan dasar tumpuan yang tepat. Posisi Fowler, posisi di atas tempat tidur dengan menaikkan kepala dan dada setinggi 45 derajat sampai 90 derajat tanpa fleksi lutut. Digunakan dalam operasi nasofaring, wajah, leher, serta beberapa kasus perut seperti appendektomi. Ankle pumps. Latihan ini memperbaiki perfusi jaringan, mengurangi pembengkakan, dan mendukung penyembuhan luka operasi di perut bawah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Ramadan. NIM saya yaitu 251 FI 03042. Di sini saya akan memperagakan gerakan biomika tubuh, posisi tubuh pasien di meja operasi, dan gerakan mobilitas ini pada kasus operasi sirkumsi. Pertama, gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan. Kedua, menarik. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda, dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian. 3. Tahap dorongan. Tahap ini adalah tahap mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang tepat. 4. Mengangkat. Gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Kelima ada menahan. Menahan dalam melakukan pergantian. Posisi menahan selalu berubah. Ini posisi yang berdiri. Lateral possession. Lateral possession adalah posisi pasien yang berbaring di sisi tubuh. Biasanya dengan satu sisi tubuh menyentuh tempat tidur dan sisi lainnya terbuka ke atas. Mobilitas setelah operasi sirkumsi. Pasien diposisikan lateral atau berbaring saat tidur. Dianjurkan untuk berbaring miring ke samping daripada terlentang sepenuhnya, terutama pada beberapa malam pertama. Tidur miring dapat membantu mengurangi efek ereksi nokturnal yang dapat menarik jahitan atau lem pada luka sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Karmataulia dengan NIM 251FI03040. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi gerakan biomekanika tubuh. Lalu yang kedua itu ada posisi tubuh selama operasi. Lalu yang ketiga itu mobilisasi dini pasca operasi dalam kasus operasi hemoroidektomi atau pengangkatan wasir. Selamat menyaksikan. Pertama adalah posisi berdiri tegak. Posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Kedua adalah posisi menarik.
Gerakan menarik adalah gerakan yang melibatkan otot tubuh untuk membawa objek atau bagian tubuh lain mendekat ke tubuh. Ketiga, posisi tahap mendorong, gerakan menolak dari depan atau belakang. Keempat, posisi mengangkat. Rangkaian gerakan gerak melawan beban harus memperhatikan posisi pinggang dan kaki saat mengangkat barang sesuai beratnya. Kelima, posisi menahan. Saat kita menghentikan sesuatu, dan posisi menahan dapat berubah-ubah baik dalam hal gerakan maupun posisinya. Posisi letotomi adalah posisi di mana pasien berbaring dalam posisi terlentang dengan wajah dan badan menghadap ke atas, dengan kaki diabduksi sekitar 30 hingga 45 derajat dari garis tengah. Salah satu tujuannya untuk proses pembedahan, hemoroidektomi atau pengangkatan wasir. Gerakan mobilisasi dini pasca operasi wasir salah satunya ialah diawali dengan posisi tubuh terlentang di atas bed, setelah itu dengan bantuan seseorang untuk mengangkat kaki dan memiringkan tubuh ke arah kanan atau kiri. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan serta melancarkan aliran darah di seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Salwa dari kelas FA2 dari Prodi D4 Anestesiologi dengan NIM 251FI03043. Di sini saya akan mempraktikkan posisi pasca operasi kraniotomi atau pengangkatan tumor otak yang baik dan membuat pasien merasa lebih nyaman. Sebelumnya, saya akan mempraktikkan gerakan biomekanika tubuh serta posisi pasien saat di meja operasi. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari satu sisi lainnya. Tahap dorongan. Tahap ini adalah tahap mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. Gerakan menarik. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda, dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki dan tubuh saat menarik. Gerakan mengangkat. Gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Tahap menahan. Tahap menahan selalu berubah-ubah. Dalam menahan membutuhkan dasar tumpuan yang tepat. Posisi supin adalah posisi berbaring telentang dengan wajah dan perut menghadap ke atas. Kegunaan posisi supin yaitu mengurangi tekanan interkranial, memungkinkan cairan cerebrospinal atau CSF untuk mengalir lebih mudah, meningkatkan oksigen, mengurangi risiko edema, memudahkan perawat untuk membersihkan luka, mengurangi rasa nyeri. Mobilitas pasca operasi kraniotomi dimulai dalam 24 jam pertama dengan latihan ringan di tempat tidur seperti menggerakkan tangan dan kaki. Bertujuan untuk mempertahankan rentang gerak sendi, mencegah spastisitas, meningkatkan kekuatan otot, serta mempercepat pemulihan secara umum.